Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua seluruh peserta pertemuan temu media hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa yang saya hormati narasumber kita yaitu Ibu Direktur Pengelola Imunisasi, Dr. Prima Yosefin MKM. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media dan juga Bapak Ibu peserta pertemuan pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pertemuan karena telah mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti pertemuan tentang perkembangan kasus campak di Indonesia. Dan besar harapan kami kiranya peserta pertemuan dapat mengikuti sampai akhir sehingga kita semua yang hadir dapat memperoleh gambaran yang utuh dan benar tentang kejadian kasus campak yang terjadi saat ini. Perkenalkan, saya Budi Pramono yang akan memandu acara kita kali ini. Pertemuan ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam dan akan membahas tentang situasi penyakit campak saat ini, baik itu tentang gejala, penyebab, dan cara pencegahannya. Hal ini perlu disampaikan agar teman-teman media mendapatkan informasi yang benar dan gambaran yang utuh tentang kasus campak yang terjadi saat ini, sehingga dapat meneruskan informasi ke masyarakat dan masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada. Seperti biasanya jalannya pertemuan ini adalah pertama paparan dari narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab di mana teman-teman media bisa bertanya melalui chat atau raise hand dan langsung menanyakan ke narasumber. Tentunya tanya jawab ini akan berlangsung setelah selesai dilakukan paparan. Baiklah, untuk yang pertama kami persilakan narasumber untuk melakukan paparannya. Itu Dr. Prima kami persilakan. Sebentar Pak Budi. Kedengaran nggak suara saya? Ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang kami banggakan. Baik, seperti yang disampaikan Pak Budi, hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait campak ya. Udah rame duluan ini di media. Kami mungkin lebih membuat teman-teman lebih jelas terkait gambarannya saat ini. Mungkin di slide. Oke, yuk slide. Jadi kalau kita lihat, ya, campak itu adalah salah satu dari penyakit-penyakit yang sesungguhnya sudah bisa dicegah dengan imunisasi, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat memang peran imunisasinya nih yang harus kita tingkatkan agar penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tadi tidak sampai mengancam negara kita atau mengancam dunia. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, teman-teman media semua, sampai saat ini PD3I, jadi singkatannya PD3I ya, PD3I itu ternyata masih mengancam dunia. Padahal imunisasi itu kalau dilakukan dengan baik, kemudian cakupannya bisa cukup tinggi, maka imunisasi ini bisa menekan angka kematian 2-3 juta ya setiap tahunnya yang diakibatkan oleh PD3I tadi. Banyak jenisnya, ada campak, ada difteri, ada tetanus, ada pertusis gitu ya, ada influenza. Dan saat ini memang sudah luar biasa ya, banyaknya vaksin yang tersedia sudah bisa mencegah lebih dari 20 penyakit ya yang sangat berbahaya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan kenapa masih mengancam dunia nih si PD3I? Karena kita lihat ternyata walaupun vaksin yang sudah ditemukan cukup banyak, imunisasi sudah berlangsung cukup lama, tapi kita masih menjumpai adanya penyakit-penyakit ini di negara kita sendiri maupun di negara-negara lain gitu ya, sehingga memang masih mengancam. Contohnya salah satunya adalah campak. Slide. Nah, kita sendiri di Indonesia sebetulnya mengendalikan campak itu ada tujuannya. Kita ingin mencapai eliminasi ya, eliminasi dari campak rubella di negara kita. Ini kapan? Tahun ini sebetulnya mimpinya. Nah, eliminasi itu adalah satu keadaan di mana kita bisa menekan sedemikian rupa angka dari kesakitan akibat campak ini, sehingga tentu tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat lagi. Tapi dengan adanya kenaikan kasus campak di negara kita, tentu mimpi untuk bisa mencapai eliminasi ini
menjadi agak sulit ya untuk kita bisa merealisasikannya tahun ini. Sebagai bagian dari ada macam nih ya, target kita sebenarnya di samping campak, eliminasi campak, ada target-target lain seperti eradikasi polio, eliminasi tetanus neonatorum, pengendalian difteri, pengendalian pertusis, itu menjadi target kita juga. Nanti hari ini kita khusus lebih spesifik terhadap si campak ini ya. Slide. Nah, apa sih campak itu? Campak itu mungkin kalau saya tanya teman-teman udah tahu semua itu ya gambaran di umumnya gitu ya. Demam, batuk pilek, kemudian mata berair gitu ya. Lalu disertai dengan timbulnya bintik-bintik kemerahan di kulit. Ya, biasanya muncul 2-4 hari setelah dari gejala awalnya. Dan campak ini memang disebabkan oleh virus ya, jadi penyebabnya adalah virus campak dan penularannya ini melalui droplet, percikan ludah saat batuk, bersin, bicara atau bisa melalui cairan hidung. Dan campak ini adalah salah satu penyakit menular yang memang sangat menular gitu ya. Jadi penyakit menular ini kecepatan menularnya itu beda-beda. Campak ini salah satu penyakit yang sangat cepat, ya, sangat cepat menular. Dan ya, dia menular biasanya pada hari keempat sebelum dan sesudah timbulnya bintik-bintik merah tadi. Jadi anak kita kalau kena campak, kemudian bintik-bintik merahnya itu mulai udah tenang, udah nggak demam lagi, hati-hati, jangan deket-deket sama ada anak yang belum diimunisasi karena dia masih menularkan, gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan dari campak ini adalah komplikasinya. Karena apa? Karena komplikasi campak ini umumnya itu berat, ya. Kalau campak mengena anak yang gizinya jelek, gitu, maka anak ini biasanya langsung disertai dengan komplikasi diare berat, bahkan bisa sampai ke pneumonia, ya, radang paru, radang otak, itu. Infeksi di selap matanya sampai bisa menimbulkan kebutaan gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya kenapa kita mencegah campak ini. Jadi yang pertama karena tadi dia sangat menular dan kita tidak bisa kendalikan nih kalau banyak anak tidak diimunisasi maka menularnya bisa ke anak siapa aja. Nah, kalau kena anak yang tidak keadaan umumnya itu memang jelek ya, gizinya jelek, maka anak ini pasti akan jatuh ke keadaan yang lebih berat karena komplikasi dan tentu menyebabkan kematian. Dan teman-teman, pencegahan dari campak itu hanya bisa diperoleh lewat imunisasi. Sehingga memang yang kita tekankan di sini adalah ayo diimunisasi gitu loh, sesuai dengan jadwalnya supaya anak-anak itu bisa terhindar dari campak. Slide. Nah, bagaimana keadaan di Indonesia saat ini? 2 tahun terakhir, sebetulnya hampir 3 tahun ya sampai saat ini, sejak kita terdampak dari pandemi COVID-19, maka tentu ini menghantam dan membuat implikasi yang tidak baik juga terhadap cakupan imunisasi di negara kita. Cakupan imunisasi kita itu kelihatan memang turun secara signifikan. Penyebabnya memang waktu pertama kali kita pandemi kan slogan kita adalah di rumah saja gitu ya. Recording stopped. Kalau tidak perlu. Maka tentu Recording in progress. tidak dibawa untuk mendapatkan layanan imunisasi ke tempat-tempat pelayanan imunisasi. Lalu di tahun kedua 2021 kita juga mendapat lonjakan kasus ketika Delta dan itu mengakibatkan kita mulai mau keluar rumah new normal waktu itu kembali lagi orang tua berat atau hati-hati sekali membawa anaknya keluar. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi ini kumpul tentu akan mengakibatkan risiko yang makin besar terhadap tertularnya penyakit-penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak di dalamnya. Dan paling khawatirnya adalah campak karena tadi saya bilang campak itulah yang paling cepat menular. Lalu daerah, teman-teman sudah mulai menulis, saya lihat banyak tulisan sudah keluar di media bahwa Indonesia sepanjang tahun 2022 yang lalu sudah ada 12 provinsi yang mengeluarkan pernyataan KLB ya. Ini memang dikeluarkan, jadi KLB itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang di dalam Permenkes 1501 tahun 2010. Jadi memang pemerintah daerah yang men-state bahwa sudah terjadi KLB. Nah, KLB ini apa?
ya. Satu daerah disebut KLB kalau ada minimal dua kasus campak di daerah tersebut yang memang sudah confirm secara lab dan kedua kasus ini memiliki hubungan epidemiologi. Itu baru disebut dengan KLB. Dan selama tahun 2022 yang lalu jumlah kasus yang ada di negara kita memang cukup banyak. Ada lebih dari 3.000 kasus yang sudah ada, 3.341. Ini yang sudah confirm lab. Kasus-kasus ini menyebar di 223 kabupaten kota di 31 provinsi. Keadaan ini adalah keadaan 1 tahun ya teman-teman, jadi tidak terjadi secara serentak gitu loh, langsung brek di 223 kabupaten, enggak. Jadi dari mulai Januari 2022 sampai di minggu ke-52 di Desember 2022 ada sejumlah ini ya, jadi gantian gitu ledakan kasusnya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan keadaan di 2021, memang ada peningkatan yang cukup signifikan, meningkat kurang lebih 32 kali lipat nih keadaan 2022 dibandingkan dengan keadaan 2021. Kenapa bisa meningkat banyak? Karena memang sudah 2 tahun berturut-turut ya, tahun 2020, tahun 2021 kita tidak bisa mencapai target untuk layanan imunisasi rutin, sehingga anak-anak semakin menumpuk yang tidak diimunisasi, dan ini akan mempermudah penularan dari campak sehingga terjadilah KLB di beberapa daerah. Nah, kasus ini ketika kita periksa, kasus yang lalu, yang 2022 ini memang sebagian besar tidak pernah diimunisasi. Dan beberapa ada yang sudah diimunisasi, tapi imunisasinya itu nggak lengkap. Ya. Yang lengkap itu hanya sebagian kecil, sedangkan beberapa juga tidak kita ketahui status imunisasinya. Mungkin ibunya lupa menyimpan catatan riwayat imunisasi anaknya, atau mungkin ibunya juga tidak informasinya kurang, dia tidak ingat apa saja imunisasi yang sudah diperoleh anaknya. Slide, ini keadaan kita, dan kalau kita lihat gambarannya seperti ini ya, teman-teman media, ada di mana saja itu yang sebaran KLB-nya, ini adalah nama-nama kabupaten kota yang memiliki kasus KLB, bisa dilihat di sini, dan ini ada di 12 provinsi tersebut. Slide. Nah, kalau kita bandingkan yang tadi saya sampaikan naik 32 kali lipat, ya seperti ini gambarannya. Jadi tahun 2021 itu adalah yang gambar garisnya biru, ya. Kemudian keadaan 2022 adalah yang garisnya orange ini. Jadi jumlahnya memang naik sangat tajam di periode-periode waktu tertentu, gitu ya. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa di tahun 2021 tidak naik cukup banyak? Karena memang kita di tahun 2018, 2019 itu cukup bagus gitu ya untuk imunisasinya. Bahkan 2019 itu kita cukup tinggi untuk cakupan imunisasi rutin kita. Sehingga memang di 2021 dia masih cukup kuat ya. Slide. Nah, bagaimana cara kita sebetulnya untuk mencegah dan mengendalikan campak? Yang pertama tentu kita perlu menguatkan surveillance untuk campak rubella kita. Jadi setiap kasus yang diduga suspek ya campak rubella, ada pasien dengan demam dan ada ruam-ruam, itu kan belum tentu campak. Karena gambaran itu ada bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Sehingga untuk menetapkannya apakah ini campak harus diambil spesimennya untuk diperiksa di laboratorium. Jadi penguatan surveillance adalah kita di lapangan meminta kepada semua teman-teman daerah petugas surveillance untuk segera menemukan kasus suspek campak rubella dan segera melaporkannya supaya bisa dapat penanganan segera dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga diambil spesimennya untuk bisa diperiksa di laboratorium sehingga kita bisa langsung yakin apakah ini campak atau bukan campak. Lalu yang kedua adalah peningkatan imunisasi. Beberapa bulan yang lalu di tahun 2022 pasti teman-teman media masih ingat bulan Mei untuk daerah di luar Jawa Bali, kemudian bulan Agustus untuk provinsi di Jawa dan Bali sudah kita lakukan bulan imunisasi anak nasional. Di dalamnya termasuk pengejaran memberikan imunisasi campak rubella, imunisasi tambahan campak rubella waktu itu. Sasarannya luas waktu itu ya, semua anak umur 9 sampai 15 tahun untuk
5 provinsi ya, di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu semua anak umur 9 bulan sampai 12 tahun untuk provinsi di luar 5 provinsi ini, yaitu provinsi lainnya di Jawa Bali, di luar Jawa Bali. Kemudian semua anak umur 9 bulan sampai 5 tahun untuk provinsi di Jawa dan Bali. Ini kita berikan imunisasi tambahan, namun memang capaiannya tidak bisa mencapai target untuk imunisasi bagi daerah-daerah di provinsi luar Jawa Bali. Yang kedua, untuk meningkatkan imunisasi rutin tentunya. Jadi selain imunisasi tambahan, kita harus menguatkan imunisasi rutin yang rutin kita berikan. Jadi campak ini diberikannya 3 kali, teman-teman. Kita berikan pada bayi umur 9 bulan, kita berikan untuk anak baduta umur 18 bulan, lalu kita ulang lagi waktu anak usia sekolah dasar, yaitu kita berikan pada anak kelas 1 SD atau sederajat. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Kemudian kita memang perlu menguatkan pengetahuan masyarakat melalui tentu media-media KIE, ada iklan-iklan layanan masyarakat yang kita sampaikan, materi-materi yang kita blast di sosial media dan sebagainya. Tentu acara yang kita lakukan saat ini juga kami berharap teman-teman bisa menuangkannya nanti dalam tulisan sehingga bisa mengedukasi dari masyarakat kita. Kemudian karena campak tadi kita berikan di anak sekolah, maka kami juga bersama-sama dengan kementerian terkait, Mendikbud, kemudian dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Dalam Negeri, itu bersama-sama mengeluarkan lagi, sudah terbit SKB 4 Menteri yang baru, di mana disampaikan bahwa imunisasi anak usia sekolah dasar itu menjadi kegiatan yang harus diikuti oleh semua anak di institusi pendidikan dan harus difasilitasi oleh institusi pendidikan tersebut. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pemberian campak di anak usia sekolah bisa baik, gitu ya. Lalu yang terakhir tentu kita perlu penguatan penggerakan masyarakat ya, dengan mengoptimalkan peran-peran dari tokoh agama misalnya, tokoh masyarakat, kader atau siapa saja yang dianggap memang karismatik gitu ya bagi masyarakat setempat supaya mereka mau ke tempat-tempat pelayanan imunisasi. Slide. Nah, ini untuk yang Bian kemarin yang saya bilang tadi belum bisa mencapai target seperti ini. Jadi tahap 1 adalah untuk provinsi di luar Jawa Bali, kita hanya mencapai 63,9% dari target 95%. Kemudian untuk di Jawa Bali memang cukup baik, 98% capaiannya, sehingga secara nasional cakupan Bian untuk imunisasi campak rubella kita hanya mencapai 72,7%. Apa maknanya? Artinya ada masih anak-anak yang masih belum bisa menemukan atau belum mendapatkan kekebalan terhadap campak ya. Jadi ini tentu risiko yang masih ada di lapangan. Slide. Ini breakdown-nya per provinsi. Nanti saya mungkin nggak terlalu menjelaskannya. Silahkan nanti bahan bisa kami titipkan gitu ya teman-teman. Jadi hanya kalau di luar Jawa Bali, walaupun tadi nggak bisa mencapai, tapi kalau kita breakdown per provinsi, Sulawesi Selatan itu bisa mencapai target. Tapi yang lain tidak bisa mencapai target. Slide. Nah, kesimpulannya adalah campak ini, kita ulang, adalah salah satu PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang menularnya sangat cepat. Ya, dan dia hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian cakupan imunisasi yang tinggi dan merata tentu akan sangat berdampak untuk bisa mencegah penularan campak, karena harapan kita herd immunity itu sudah terbentuk di sana, sehingga tidak terjadi penularan. Dan pesan yang terakhir adalah kami memohon kita semua bisa menggerakkan masyarakat kita agar mau membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi campak. Segera bawa. Kalau ada anak-anak kita, balita, belum lengkap campaknya, karena campak itu harus diberikan beberapa kali, belum pernah 1 kali pun, segera bawa ke tempat terdekat yang bisa memberikan imunisasi campak. Mungkin itu kali ya sebagai pembuka dari diskusi kita. Pak Budi, saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah memaparkan tadi paparan yang sangat informatif dan komprehensif, di mana apa itu campak, kemudian campak itu sebetulnya bisa dicegah, dan kemudian situasi terkini di Indonesia di mana terjadi peningkatan kasus di 12 provinsi. Baiklah, untuk itu selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan akan kami berikan kesempatan kepada teman-teman media yang ingin bertanya, menambahkan atau memberi masukan.
itu mohon nanti sebutkan nama dan medianya. Di sini di kolom chat itu sudah ada. Izin Ibu kami bacakan, ini dari Mbak Intan untuk dari Kompas. Bu Prima mohon izin, apakah ada kasus kematian yang dilaporkan dari kasus campak pada tahun 2022 ini? Apakah akan dilakukan imunisasi ulang campak atau ORI setelah adanya laporan KLB? Demikian Ibu Prima, silakan. Sorry, masih mute rupanya. Makasih Mbak Intan. Jadi dari kasus campak yang ada di tahun 2022, memang ada beberapa kan memang kasus ini yang belum sempat diperiksa lab. Jadi statusnya masih tetap menjadi status suspek ya. Nah, yang meninggal itu memang data yang kami dapatkan adalah dari kasus suspek. Jadi secara labnya itu belum ada hasilnya, tetapi gambarannya itu memang demam, ada ruam ya. Memang kita suspek dia campak. Itu ada 6 orang sepanjang tahun 2022 itu. Dan apakah akan dilakukan imunisasi ulangan campak atau ORI gitu ya setelah ada KLB? Jadi gini teman-teman, KLB itu tadi saya sampaikan akan di state oleh teman-teman dari daerah ya, pemerintah daerah. Begitu ada pernyataan ada KLB, maka tentu harus ada tindak lanjutnya. Penanganan kasus yang diikuti dengan penguatan imunisasi. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ada imunisasi tambahan di daerah tersebut. Seberapa luasnya itu tentu ditentukan setelah selesai pelaksanaan penyelidikan epidemiologinya. Jadi ketika ada kasus akan segera diikuti dengan penyelidikan epidemiologi. Kemudian kita akan tetapkan, kita akan melakukan imunisasi tambahannya itu seluas apa, sampai daerah mana, kemudian siapa saja sasarannya, sampai umur berapa, ini juga ditentukan setelah dilakukan penyelidikan. Jadi pasti ada penanggulangannya, karena ini memang protapnya seperti itu ya teman-teman. Kalau ada KLB akan diikuti dengan penanggulangan si kasusnya sendiri, penata laksanaan maksudnya, kemudian disertai dengan penguatan imunisasi dan penguatan surveillance. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Demikian Mbak Intan, cukup jelas enggak? Baiklah, kalau ini kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya, yaitu Mbak Kelawa dari inews.id. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Saya Kelawa dari inews.id. Izin tanya, 1. Mengingat sudah banyak provinsi berstatus KLB, apakah campak ini bisa disebut sebagai pandemi seperti COVID-19 Dok? Yang kedua, berkaca tahun 2018, Indo pernah KLB campak. Apakah situasi sekarang lebih parah, Dok? Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, vaksin atau imunisasi campak itu bisa buat orang dewasa enggak? Kemudian dan bisa didapatkan di mana saja. Terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih Mbak Kelawa. Mbak Kelawa. Baik, terima kasih Mbak Kelawa, Pak Budi. Jadi berkaca kalau kami lihat angka ya, kasus di 2018 itu lebih besar dibandingkan yang saat ini. Ya, saat ini ada. Jadi kita tadi kami sampaikan kasusnya 3.000-an kan, 3.300. Kemarin yang di 2018 itu sampai ke angka 7.000-an, Mbak. Jadi memang lebih besar di yang lalu. Pandemik, untuk istilah pandemik, campak ini sebetulnya sampai saat ini di Indonesia itu masih endemis ya, karena terus bahkan makanya untuk campak itu kan kita mau menargetkan itu untuk mencapai eliminasi, dan ini masih jadi PR kita karena kita belum mampu untuk menurunkan angka kesakitan itu sedemikian gitu ya di negara kita, bahkan tahun kemarin naik gitu kan, tahun 2022. Nah, jadi memang tidak cocok kalau kita memakai istilahnya pandemik gitu, Mbak. Jadi memang sampai saat ini istilah yang kita pakai adalah KLB. Jadi kejadian luar biasa. Kalau terjadi peningkatan kasus dan memang harus dibuktikan dengan lab, lalu minimal ada 2 tuh kasus di situ yang memang berhubungan secara epidemiologis. Jadi artinya sudah ada penyebaran di tempat itu. Gitu Mbak Kelawa. Makasih Pak Budi kembali. Yang pertanyaan nomor 3, Budi. Oh, vaksin campak itu bisa buat orang dewasa enggak? Nah, vaksin kita ya memang kita memakai sekarang itu campak
rubella gitu ya. Dan itu memang untuk anak-anak. Untuk dewasa saya mesti lihat dulu nih karena belum masuk program untuk dewasanya, tapi komponennya sih sama gitu ya. Hanya kandungan apa namanya ya, kandungan campaknya di dalam imunisasi itu, vaksin itu, ini yang harus dilihat. Saat ini sebetulnya yang biasa diberikan untuk dewasa ada vaksin MMR untuk dewasa, Mbak. Jadi memang untuk adult gitu ya. Itu yang biasanya dipakai. Jadi bukan pakai vaksin yang kita berikan kepada anak. Gitu Pak Budi. Terima kasih. Oh, ini yang resen dulu apa ini? Ya, selanjutnya tadi kami persilakan kepada Mas Andi dari Kata Data karena resen. Kami persilakan Mas Andi. Selamat sore Bu Prima, Andi Bu Sore dari Kata Mas. Data. Ya. Ini kan kalau dari presentasi Ibu yang di slide kasus suspek campak berdasarkan minggu onset, itu kalau dilihat kan ada grafik yang menggunung ya, yang memuncak di minggu ke-24, 25, 26. Itu berarti kan sekitar di bulan Juni ya Bu. Pada saat yang sama, Juni 2020, kita ingat ada Omikron mulai merebak. Dan Omikron mulai mereda tuh di sekitar kuartal 3, akhir kuartal 3. Itu ada korelasinya kah? Apakah kalau dilihat dari timeline 2022 ini, apakah memang merebaknya campak di dalam negeri itu ada kaitannya dengan mobilitas atau gimana nih kalau dilihat dari timeline, kalau dari analisis itu kayak gini? Ya, makasih Mas Andi. Sebetulnya enggak ya, karena memang penyebabnya beda gitu. Jadi tidak ada korelasinya. Hanya saja memang ini kalau kita cermati adalah murni karena memang gap imunitas yang terjadi di anak-anak kita ya. Karena tadi di 2 tahun terakhir itu mereka tidak mendapatkan imunisasi. Meledaknya di sini itu pasti ada event nih. Event anak-anak dibawa keluar sehingga spreading penularannya memang menjadi lebih cepat. Saya lupa apakah ini sesudah Lebaran, sesudah libur Lebaran atau tapi pasti ada gitu sehingga memang mempermudahkan kontak ya. Jadi rapat ada massa gitu yang berkumpul, ini yang mempermudah untuk penularannya. Di situ saya bisa lihat. Jadi memang kebetulan cara penularannya kan hampir sama nih. Jadi memang naiknya virus itu sama karena memang situasinya ya. Jadi situasionalnya yang membuat adanya mobilisasi masyarakat di waktu yang sama. Sehingga kelihatannya sama Mas, time-nya. Gitu ya Mas. Terima kasih. Bagaimana Mas Andi? Oke. Selanjutnya, Bu Prima, ini ada dari Mbak Dikta. Saya Dikta dari liputan6.com. Pertanyaannya pertama, saat anak kena campak, apa perbedaan gejala yang terjadi pada anak yang sudah dapat 3 kali vaksin campak dengan yang tidak? Yang kedua, melihat data cakupan campak tahun 2022, sudahkah ada perhitungan kira-kira bakal seperti apa kondisi kasus campak di 2023? Selanjutnya yang ketiga, data di 2022 Aceh yang paling rendah cakupan vaksin MR. Apa ada strategi khusus untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, terutama MR di sana, maksudnya di Aceh? Oh ya, ini ada lagi teman. Oh ya, satu lagi, tahun 2023 ini apa sudah ada laporan kasus campak di Indonesia? Jika ada, di mana? Terima kasih. Oke. Silakan, Terima Dr. kasih. Terima kasih Mbak Dikta. Jadi sudah pasti ya, kalau anak yang sudah pernah mendapat imunisasi dibandingkan dengan anak yang belum pernah sama sekali mendapat imunisasi, maka gejalanya pasti lebih berat pada anak yang belum pernah sama sekali mendapatkan imunisasi. Jadi kalau kita lihat bisa diawali dengan batuk, pilek, demam gitu ya. Ini biasanya lebih berat, batuknya lebih
lebih dalam gitu, lebih lama gitu untuk anak-anak yang sama sekali tidak ada imunisasinya. Ruamnya juga hampir sama. Anak-anak yang sudah dapat imunisasi biasanya itu anaknya itu nggak lemah gitu, nggak lemas. Anak-anak yang belum itu umumnya langsung biasanya kalau anak kan lari-lari ya. Nah ini untuk anak-anak yang belum tuh kelihatan banget lah kalau dia sakit ya langsung lesu gitu ya, tidak aktif. Nah untuk anak-anak yang sudah dapat itu biasanya tidak terlalu dirasakan oleh dia gitu ya gejala campaknya, jadi masih bisa aktivitas. Itu yang pertama. Kemudian untuk lihat cakupan saat ini saat 2022 yang lalu. Dan kita prediksi, kemudian kita juga udah lakukan kemarin intervensi lewat BIAN gitu ya, maka memang bisa kita prediksi tentunya bagaimana kondisi kasus campak di 2023. Namun untuk hitungan pastinya tentu itu kita harus bersama-sama dengan ahli ya untuk bisa melakukan estimasi berapa kasusnya. Tapi kalau kami melihat dengan cakupan imunisasi yang sudah lumayan naik dibandingkan keadaan tahun 2020 dan 2021, juga ada intervensi BIAN yang kita lakukan. Sepertinya tahun 2023 kita agak lebih bisa mengendalikan dan menekan kasus dibandingkan tahun 2022 yang lalu. Dan untuk saat ini ya, yang sudah ada laporan adanya kasus campak, memang masih suspek ya, saya kalau bilang itu kan belum diperiksa di lab, jadi kita masih harus confirm untuk labnya dulu. Suspek itu sudah kita terima laporannya ada dari NTB, Sumatera Barat, kemudian Maluku Utara, dan Papua gitu Mbak, yang sampai saat ini ada. Jumlahnya sih masih belum terlalu besar ya, masih sedikit gitu jumlahnya. Tapi ada laporan kasus yang sudah dikirim 4 provinsi tadi. Demikian Mbak Dikta. Oh iya, satu lagi tadi ya. Oh udah kan itu. Sudah ada laporan. Oke, untuk Aceh. Untuk Aceh ini sekarang kan kita lagi mengejar untuk bisa mengendalikan KLB polio yang terjadi di Aceh. Kalau kita lihat cakupan imunisasi polio di Aceh luar biasa ya, dibandingkan dengan rutin yang sama sekali tidak rendah sekali di sana selama beberapa tahun. Ternyata begitu Supin ini karena memang kasus ada di mereka mungkin ya, dan sudah ada contohnya, cakupannya lumayan, sudah 93% untuk putaran pertama ini. Nanti tanggal 30 kita akan mulai dengan putaran kedua bagi polionya. Nah, sambil memberikan polio, kami tentu memakai ini menjadi media juga untuk mencerahkan pengetahuan dari masyarakat di sana tentang pentingnya imunisasi, dan termasuk tentu di dalamnya campak rubella. Jadi itu yang coba kami lakukan dulu sekarang, karena memang kami nggak mau intervensi dulu untuk measles rubella atau imunisasi yang lain, supaya fokus untuk mengendalikan polio dulu agar kita bisa betul-betul mematahkan spreadingnya ya. Nanti sesudah itu tentu kita akan mencoba mengintervensi untuk imunisasi lain di Aceh. Bukan cuma campak rubella sih, imunisasi lain juga semuanya rendah di sana. Jadi itu PR berikutnya. Kita akan coba pendekatan yang sudah cukup berhasil untuk PIN polio ini. Media-medianya, cara pendekatan kepada masyarakat mungkin akan kita kembangkan untuk jumlah atau antigen imunisasi lainnya. Demikian Pak Budi. Terima kasih Dr. Prima. Selanjutnya ini dari media mznews.com, Pak Juliatri Nainggolan. Pertanyaannya, apakah campak ini bisa terkena kepada orang dewasa kah? Kemudian yang kedua, apakah penyebab rubella ini? Apakah seperti virus buatan manusia juga? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang dewasa yang terkena campak? Kemudian apa solusinya? Demikian, terima kasih. Oke, makasih Ibu ya, Pak Juliatri. Campak ini bisa terkena kepada orang dewasa. Ya, terutama pokoknya orang yang tidak memiliki kekebalan terhadap campak ya masih bisa kena campak gitu ya. Orang dewasa selama kecil waktu dulu belum mendapatkan imunisasi campak tentu nggak punya kekebalan, belum pernah terpapar terhadap virus campak pun
bisa mengakibatkan dia juga tidak memiliki kekebalan terhadap campak. Jadi bisa aja dia dapat. Kemudian penyebab rubella. Rubella itu beda ya dengan campak. Sama-sama virus, cuman virusnya beda. Jadi virusnya kan ada banyak. Nah, rubella atau campak Jerman itu virus lain ya yang menyebabkan penyakit yang gambaran klinisnya teman-teman hampir mirip seperti campak. Tapi umumnya rubella itu lebih ringan, artinya orangnya nggak terlalu. Kalau campak itu biasanya anak-anaknya layu gitu ya, loyo gitu. Kalau rubella masih agak mending, jadi seperti common cold biasa kayak flu gitu, tetapi nanti hari ke hari 3, ke 4 itu mulai keluar ruam-ruam merahnya. Jadi hampir mirip lah seperti campak, tapi dia orangnya tidak seberat campak gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang dewasa yang terkena campak? Tentu penanggulangannya sama ya. Jadi campak ini yang diobati kan gejalanya. Kalau gejalanya ada demam ya dikasih obat demam, batuk pilek dikasih tambah obat batuk pilek gitu kan, istirahat. Kemudian tentu kita sambil mencermati apakah ada penyulit yang terjadi. Itu yang kita khawatirkan dari campak. Walaupun dia mengenai orang dewasa seperti itu, tapi umumnya orang dewasa itu kalau terkena campak lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya memang sebaiknya kan pencegahan. Kita tahu bahwa pencegahan itu lebih baik dari pengobatan gitu kan. Nah, makanya kalau orang dewasa ingin mendapatkan imunisasi campak bisa saja, tapi memang imunisasi campak bagi orang dewasa ini belum kita masukkan ke dalam program. Sehingga kalau orang dewasa ingin mendapatkan imunisasi campak, maka bisa mendapatkannya secara mandiri. Jadi ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, ke rumah sakit, ke praktek dokter, itu bisa meminta untuk diimunisasi campak bagi orang dewasa. Itu solusinya. Yang kedua tentu jaga ini ya, tetap prokes lah. Jadi karena penularannya tadi sudah kita dengar sendiri, maka tetap sekarang kita kan memang di PPKM dicabut, tapi dihimbau untuk tetap memakai masker toh kalau di keramaian. Nah, ini juga salah satu sebetulnya untuk bisa menekan angka transmisi dari campak. Karena penyebarannya sama gitu. Ini salah satunya. Gizi untuk memperkuat imunitas bukan imunitas, daya tahan ya, daya tahan tubuh penting, tetapi tentu pencegahan yang spesifik melalui imunisasi ini yang paling ampuh untuk bisa mencegah terkena infeksi campak. Mungkin demikian Mbak Juliatri. Terima kasih, Dr. Prima. Selanjutnya ini dari teman kita dari tirto.id, yaitu Bang Rian. Saat ini kasus campak sudah 31 provinsi di Indonesia. Ini mohon konfirmasinya ya. Pertanyaannya, 1, bagaimana penanganannya? Yang kedua, campak penyakit yang menular. Bagaimana cara pemerintah menangani agar penyakit campak ini tidak menyebar atau menular secara luas? Demikian. Silakan. Oke, baik. Makasih Bang Rian. Jadi benar ada kasus campak yang dilaporkan dari 31 provinsi, tapi tidak semua provinsi ini yang sudah KLB gitu ya. Jadi ada beda antara kasus dengan terjadinya KLB. Tadi saya sudah sampaikan KLB itu apa sih gitu ya, sehingga satu daerah baru bisa dinyatakan KLB, ada syaratnya. Nah, 31 tadi bagaimana penanganannya tadi. Jadi kalau sudah ada kasus campak, maka tentu penanganannya yang pertama adalah kita harus segera melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan apakah kasus yang diduga campak ini hanya orang ini aja atau sudah menyebar, ada kelompok atau sudah di luar dari daerah di tempat tinggal dia seberapa luas gitu. Kemudian yang kedua adalah di saat bersamaan orang yang terkena tentu harus dilakukan penanganan ya. Kalau keadaannya cukup baik, maka obat-obat yang diberikan tentu obat yang bersifatnya suportif. Tapi kalau keadaannya harus dirujuk ke rumah sakit, tentu dibawa ke rumah sakit. Tentu kalau dia sudah dengan komplikasi ya, dengan pemberat gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan penanggulangannya, pencegahan spreadingnya dengan menguatkan imunisasi. Nah, di daerah tersebut itu harus kita lakukan imunisasi tambahan. Seberapa luas imunisasi tambahan itu sangat bergantung kepada hasil penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan. Jadi kita lakukan penyelidikan epidemiologi untuk melihat seberapa luas
kasus-kasus ini penyebarannya. Yang kedua adalah umur berapa saja nih orang-orang yang terkena untuk menetapkan nanti imunisasi yang mau kita lakukan tambahan ini kepada kelompok sasaran mana saja. Nah, yang itu tentunya yang ketiga tentu kasus-kasus yang sudah ada, suspek maksud saya karena belum diperiksa lab, ini tentu harus segera kita ambil spesimennya untuk kemudian diperiksa di lab karena gambaran penyakit yang seperti campak ini bisa juga disebabkan gitu ya, bisa juga disebabkan oleh penyakit lain selain campak. Jadi untuk pastinya, diagnosa pastinya itu harus diperiksa dengan pemeriksaan laboratorium. Itu cara pemerintah untuk menangani kalau sudah ada KLB atau sudah ada laporan kasus dan supaya tidak menyebar termasuk di dalamnya. Jadi penguatan surveillance yang kita lakukan tentu adalah langkah yang harus kita lakukan untuk menekan penyebaran dari campak ini. Mungkin itu Bang Rian, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, terima kasih Bu Direktur. Selanjutnya masih ada pertanyaan enggak? Ya, kelihatannya tidak. Kalau begitu saya tidak akan membuat kesimpulan atau apa. Tapi sebelum kita tutup acara ini, pertemuan ini, kami mohon kiranya ada pesan-pesan singkat dari Dr. Prima kepada teman-teman media. Kami persilakan. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya teman-teman media karena saya baca nih dari beberapa media yang sudah merilis tentang adanya kasus campak di Indonesia, ada beberapa yang perlu kami luruskan sepertinya ya. Yang pertama adalah pernyataan KLB itu tadi datangnya dari pemerintah daerah. Jadi Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan pernyataan KLB kecuali KLB itu sifatnya nasional. Jadi sudah cukup luas, maka itu akan di-stated oleh Pak Menteri. Yang kedua adalah jumlah yang tadi ada 3.000 lebih kasus yang sudah dilaporkan sepanjang tahun 2022, kemudian ada 55 KLB yang terjadi di berapa ya lupa saya, di pokoknya 12 provinsi di 32 kabupaten kota ya. Itu juga terjadinya sepanjang tahun 2022. Jadi itu terjadinya bukan dalam satu waktu gitu ya teman-teman ya. Karena berita yang beredar ini seolah-olah kayaknya kita baru ada KLB campak yang massal serentak gitu, kok diam-diam aja gitu loh jadinya gitu ya. Itu yang ingin kami luruskan. Dan untuk semua masing-masing KLB, kita sebetulnya bersama-sama dengan teman-teman di daerah tentunya sudah melakukan kegiatan-kegiatan penata laksanaan, baik itu berupa penguatan imunisasi maupun penguatan surveillance, serta tentunya penata laksanaan kasus sebagaimana standar yang sudah diterapkan. Kemudian pesan yang paling penting untuk kami sampaikan agar teman-teman media bawa adalah imunisasi campak ini sangat penting ya, karena kita tahu bahwa penyakit campak adalah penyakit yang sangat menular, jadi cepat sekali menularnya dan ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu imunisasi campak yang sudah dimasukkan menjadi bagian dari program imunisasi nasional kita, itu harapan kami masyarakat tidak ketinggalan untuk mengimunisasi anaknya. Dan ingat bahwa imunisasi campak pemberiannya tidak satu kali. Ya, jadi imunisasi campak itu diberikan beberapa kali ya sebagai bagian dari program imunisasi rutin. Yang pertama diberikan pada bayi, yang kedua diberikan ketika dia usianya sebelum 2 tahun, waktu dia usia 18 bulan, yang ketiga diberikan pada saat usia anak sekolah dasar, yaitu diberikan pada anak kelas 1 SD. Nah, ini semua harus didapatkan untuk bisa mempertahankan kekebalan terhadap campak cukup optimal. Mungkin itu, jadi kami harapkan dengan acara kita pada sore hari ini, masyarakat lebih paham dan akan bahayanya campak, sehingga mau dan mampu untuk diimunisasi campak. Mungkin demikian Pak Budi. Kita udah siapkan semua ya teman-teman untuk imunisasinya, jadi tinggal datang aja gitu ya ke tempat layanan imunisasi. Ya, ini maaf
Bu Direktur, ini ada satu ini, mungkin ditandaskan lagi ya. Dan nanti bagi teman-teman media, meskipun acara ini sudah kita tutup, kalau mau ada konfirmasi atau ditanyakan, silakan langsung menghubungi Bu Direktur atau bisa melalui kita di Biro Komunikasi. Nah, ini ditandaskan aja Bu Direktur, ini pertanyaan Istilah Dok ya? mau tanya, berarti istilah yang tepat itu KLB lokal ya Dok? Iya, KLB Atau aja disebut nggak usah pakai wabah, lokal apakah karena tepat? KLB aja karena biasanya KLB-nya di daerah mana gitu loh teman-teman. Jadi KLB di sekian provinsi bisa sepanjang tahun itu enggak apa-apa penyebutannya. Kalau wabah kesannya itu lebih luas dan biasanya wabah kayak terjadi satu saat gitu ya. Jadi satu saat luas gitu. Jadi memang ini terjadi mispersepsi kemarin ketika kita naikkan di media seperti itu bahasanya. Itu ya. Jadi sebaiknya pakai istilah KLB aja teman-teman. Terima kasih. Bagi teman-teman media yang mau minta nomor HP-nya Dokter Prima, nanti silakan hubungin Mbak Nani lah. Nanti Mbak Nani akan share. Izin Dokter Prima, boleh nggak? Berkenan nggak nanti nomor Ibu? Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Baiklah, demikian akhir dari pertemuan kita kali ini. Kiranya hasil pertemuan ini dapat diketahui masyarakat kita melalui teman-teman media, sehingga masyarakat dapat mengetahui situasi kejadian campak yang saat ini sedang terjadi dan dapat melakukan pencegahan maupun apabila mengetahui ada yang sakit campak dapat segera membawa ke tempat layanan pengobatan sehingga tidak terjadi kegawatan atau risiko yang lebih fatal tadi kematian. Akhir kata, saya secara pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung para peserta pertemuan kali ini. Dan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan tenaga, baik itu Ibu narasumber maupun teman-teman media yang sudah mengikuti pertemuan ini sampai akhir. Kiranya Allah meridhoi. Pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jaga kesehatan yang baik untuk diri kita, keluarga maupun tetangga atau masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, teman-teman media. Salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Budi.